Pemirsa, inilah sederet berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita akan ke informasi yang pertama, di mana kabur aja dulu meledak di Amerika Serikat. Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan permohonan kewarganegaraan Inggris mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada periode Januari hingga Maret 2025, bertepatan dengan awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Data resmi dari Kementerian Dalam Negeri Inggris UK Home Office yang baru dirilis akhir-akhir ini menunjukkan bahwa sebanyak 1.931 warga Amerika Serikat mengajukan permohonan menjadi warga negara Inggris. Angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 2004. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 12% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang juga mencatatkan lonjakan tajam tepat setelah terpilihnya kembali Trump pada pemilu presiden November 2024. Kita ke informasi lainnya, raksasa mobil listrik Pilot. Kelompok mobil listrik Jerman, Asosiasi Mobilitas Elektronik Federal Jerman atau BEM, telah mengajukan kebangkrutan pada Minggu 25 Mei 2025. Kabar ini dilaporkan langsung oleh media besar negara tersebut, Die Welt. Dalam laporannya, BEM telah diberi administrator kebangkrutan, sementara oleh Pengadilan Kebangkrutan Berlin-Charlottenburg. Asosiasi tersebut tidak merinci alasan yang mendorong untuk mengambil langkah ini, sementara anggota Dewan BEM Markus Emmerich menolak berkomentar mengenai masalah tersebut. BEM sendiri telah mewakili total 450 perusahaan dari berbagai belahan dunia, termasuk Mitsubishi dan KIA, dan bertindak sebagai kelompok lobi bagi mereka. Mereka menggambarkan dirinya sebagai jaringan pemangku kepentingan di sepanjang seluruh rantai nilai mobil listrik. Kita ke informasi yang ketiga dari dalam negeri, di mana saat ini Bahlil Lahadalia atau Menteri SDM mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2025 sampai tahun 2034. Saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia resmi meluncurkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PT PLN untuk periode 2025 hingga 2034. Menurut Bahlil, proses penyusunan RUPTL 2025 hingga 2034 sendiri melalui proses diskusi yang cukup panjang dan juga dikaji dengan sungguh-sungguh. Ia pun berharap agar hasilnya presisi dan juga sesuai dengan kebutuhan. Di dalam RUPTL tersebut, penambahan kapasitas pembangkit listrik ditargetkan dapat mencapai 69,5 gigawatt. Terdiri dari 42,6 gigawatt akan berasal dari pembangkit energi baru terbarukan, kemudian 10,3 gigawatt yang akan berasal dari sistem penyimpanan, sedangkan 16,6 gigawatt akan berasal dari pembangkit berbasis energi fosil. Dan kita ke informasi yang terakhir, di mana penyelundupan sabu seberat 2 ton. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional atau BNN, TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam. Pengungkapan sabu seberat 2 ton dengan perkiraan senilai 5 triliun rupiah ini merupakan operasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Martius Hukom, menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil proses panjang selama 5 bulan. BNN menerima informasi awal dari mitra internasional mengenai aktivitas jaringan narkoba internasional asal wilayah Golden Triangle yang hendak menyelundupkan sabu lewat jalur laut. Jaringan ini diduga hendak mendistribusikan narkotika ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Petugas mengamankan sabu yang diangkut di KNMT Sea Dragon Tarawa saat sedang berlayar di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada Selasa 20 Mei. Terdapat 67 kotak berisi sabu di lambung kapal KNMT Sea Dragon Tarawa dan juga masing-masing kotak tersebut berisi 30 kg sabu yang disimpan di palka dan ruang mesin kapal dengan total berat mencapai 2 ton.